Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Wira dalam channel Restu Wiratmaja. Nah, kali ini gua bakal ngelanjutin ceritanya Afan. Kalian tahu sendiri, beberapa netizen kemarin ada yang penasaran mengenai endingnya si Afan. Sebenarnya ini cerita sudah lama dan saya kemas kembali alurnya. Dan Afan sendiri sangat senang jika cerita ini diceritakan kembali dengan saya mengenai pengalaman-pengalaman mistisnya ketika dia bersama dengan Mbak Rifa atau kuntilanak merah. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lupa matikan lampu, tutuplah pintu, Wira siap hororin kamu. Kali ini saya akan menceritakan tentang satu lagi dengan saya Restu Wiratmaja dan Allah Ta'ala senantiasa memberikan ya. Kali ini saya akan menceritakan biasa. Kali ini saya akan menceritakan tentang satu lagi dengan saya Restu Wiratmaja dan Nah, ketika itu Afan sedang tertidur di kamarnya di rumah omnya. Ketika Afan sedang tertidur, dia merasakan ada hawa yang panas di kamar tersebut. Afan mengira ini akan turun hujan. Namun faktanya tidak ada hujan sama sekali. Dia pun kemudian membalikkan badannya. Artinya yang tadinya Afan itu di sebelah kiri, dia pun membalikkan badan ke sebelah kanan. Artinya mengganti posisi tidurnya. Namun ketika dia mengganti posisinya, dia terkejut karena melihat sesosok kuntilanak merah sedang senyum di depan wajahnya. Ini serem banget ya. Jadi Afan ini lagi tidur dan ternyata ketika dia sedang tertidur membalikkan posisi tubuhnya, dia melihat Mbak Reva sudah ada di depan wajahnya. Afan sendiri ketakutan saat itu. Dia hanya bisa memejamkan matanya sambil membaca doa-doa sehafal-hafalnya. Kiranya ini merupakan sebuah alasan mengapa dia selalu diikuti oleh kuntilanak merah itu sendiri. Biasanya kalau misalkan sosok itu mengikuti Afan, itu ada sesuatu yang ingin diincarnya. Benar saja, Afan ini memiliki wadah yang sangat bagus untuk ditempati oleh Mbak Reva sendiri. Bayangkan jika kalian yang pernah merasakan atau pernah melakukan tirakat ini, jangan sekali-kali kalian untuk memamerkannya atau menjadikan ini sebagai ajang sombong diri. Biasanya orang tersebut nanti akan disukai oleh makhluk-makhluk di sekelilingnya. Artinya dia akan menjadi tempat bersarangnya makhluk tersebut. Ketika saat Afan ingin membalikkan tubuhnya juga, jadi artinya ketika dia sudah memejamkan mata dan membaca doa-doa, dia pun membalikkan badannya lagi. Dia mengira bahwasannya Mbak Reva ini sudah selesai. Artinya dia sudah menghilang. Namun yang dirasa adalah Mbak Reva ini memeluk dari belakang. Serem banget gila. Ini serem banget. Bener-bener pengalaman mistis paling serem yang pernah gue ceritain. Gue aja sampai merinding, jujur ini sampai merinding banget. Karena apa? Karena ini benar-benar kisah nyata. Jadi ketika si Afan ini membalikkan tubuhnya lagi, ternyata dari belakangnya itu Mbak Reva ini malah meluk si Revan. Afan benar-benar ketakutan saat itu. Dia benar-benar menangis dan meminta untuk supaya menghilang dari tidurnya. Artinya untuk supaya tidak mengganggu si Afan lagi. Hingga beberapa jam kemudian dia pun tertidur karena mungkin saat itu juga dia sangat ketakutan dan kurang tidur, dan pelukan itu masih ada di Afan sampai subuh tiba. Gua ngebayangin kalau misalkan kalian merasakan hal ini pada kita semua ya. Karena apa? Biasanya orang-orang yang seperti itu yang disukai oleh makhluk tersebut adalah orang-orang yang memiliki throwback atau masa lalu yang sangat parah. Artinya Afan melakukan tirakat seperti itu, ternyata ada feedbacknya yang dia dapat, yaitu disukai oleh Mbak Reva kuntilanak merah. Keesokan harinya Afan ini menceritakan pengalaman ini kepada omnya. Omnya terkejut dan dia kaget. Kok bisa-bisanya Afan masih diikuti oleh Mbak Reva atau kuntilanak merah itu sendiri. Pada saat itu juga Afan meminta untuk pulang ke rumahnya. Akhirnya omnya pun ini mengantarkan Afan ke rumahnya. Di sana dia menceritakan kepada bapaknya. Bapaknya Afan juga terkejut. Kenapa Mbak Reva ini kok nggak ngilang-ngilang dari Afan? Apakah ada sesuatu yang Mbak Reva ini incar?
Ternyata usut demi usut, bapaknya ini menyelidiki apa yang disukai oleh Mbak Reva. Ternyata Mbak Reva ini menginginkan wadah atau tubuh Afan. Bener kata gua, kalau misalkan kalian melakukan tirakat ini, tolong hati-hati. Kalau bisa jangan ikut tirakat-tirakat seperti ini. Karena apa? Tirakat ini sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya bagi kalian, tetapi berbahaya bagi orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Selanjutnya, bapaknya ini meminta kepada Afan untuk melakukan tirakat itu lagi. Tirakat itu digunakan untuk menutup mata batinnya. Jadi, ketika Afan pulang ke rumah, dia menceritakan lagi kejadian tadi malam. Bapaknya ini meminta kepada Afan untuk melakukan tirakat yang sama. Tujuannya cuma satu, yaitu supaya Afan bisa menutup mata batinnya dan terhindar dari gangguan Mbak Reva. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Itu merupakan sebuah kasus yang sangat mengerikan bagi Afan sendiri. Besokan harinya, omnya ini bertanya kepada Afan, apakah ada sesuatu yang mengganjal lainnya? Jadi hari itu juga omnya cuma mengantarkan lalu pulang lagi. Dan omnya ini menanyakan kepada Afan, apakah ada sesuatu yang mengganjal lagi? Afan mengatakan ada. Selain dipeluk, dia juga kerap diganggu oleh Mbak Reva sendiri. Biasanya Mbak Reva ini senang banget nungguin Afan terbangun. Ketika terbangun, dia sudah berada di langit-langit kamar sedang uncang-uncang angge. Segitunya sampai diikuti, sampai tidur juga dia ditungguin. Apa ini gak serem? Kalian pikirkan ini dan renungkan apa yang terjadi jika kalian melakukan hal itu. Mungkin ini benar-benar salah satu kisah yang sangat menyeramkan bagi gua. Karena kisah ini sangat berarti dan bermakna bahwasanya kita jangan main-main terhadap tirakat-tirakat yang membawa petaka. Saat itu juga Afan melakukan tirakat yang sama. Dia melakukan tirakat puasa muti selama 40 hari. Di hari-hari puasa muti ini Afan tidak ada gangguan sama sekali. Namun puncaknya di hari yang ke-40. Di hari yang ke-40 ini Afan hanya menatap lampu. Dia tidak menatap kemana-mana tetapi hanya menatap lampu saja. Bapaknya ini sempat curiga atau merasa khawatir bagi keadaan Afan itu sendiri. Kenapa Afan sedari tadi hanya menatap lampu sebelum maghrib datang? Ternyata usut demi usut Afan dibawa ke masa lalunya Mbak Reva. Afan diperlihatkan bagaimana Mbak Reva itu sendiri. Mbak Reva ini merupakan seorang yang dulunya sebagai wanita cantik di desanya itu sendiri. Lalu dia pun diperkosa oleh orang-orang yang berada atau yang menginginkan kecantikannya. Alhasil setelah diperkosa dia pun dibunuh. Jasadnya dibuang ke sungai dan tidak ditemukan. Lambat laun Mbak Reva ini mencari wadah untuk apa? Untuk persaksian bagi kematiannya. Tragedi dari kematian Mbak Reva sendiri membuat Afan terenyuh. Dia pun menceritakan hal ini kepada bapaknya. Dan usut demi usut Afan pun meminta kepada bapaknya untuk menuntas kasus ini. Namun bapaknya tidak bisa berbuat apa-apa karena itu merupakan masa lalu yang sudah berada di puluhan-puluhan tahun yang lalu dan belum terungkap. Dan belum tahu siapa Mbak Reva itu sendiri. Bukan hanya itu saja, malam harinya ketika jam 12 malam Afan ini terbangun. Jadi ketika Afan terbangun, dia melihat sosok Mbak Reva sudah berdiri di depan kamarnya. Lagi-lagi Mbak Reva datang. Kali ini entah apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Reva. Namun ada sesuatu hal yang mengganjal dalam diri Afan. Mengapa Mbak Reva ini datangnya bukan sama hanya seorang diri, tetapi melainkan 3 orang lainnya atau 3 makhluk sosok lainnya. Jadi Mbak Reva ini mendatangi Afan tidak hanya seorang diri. Dia mendatanginya beramai-ramai membawa teman-temannya yang merupakan korban yang sama dari aksi pemerkosaan dan pembunuhan. Ini merupakan sebuah cerita yang sangat creepy menurut saya. Kenapa? Selain didatangi
oleh sosok kuntilanak merah itu sendiri, ternyata di sini terdapat nilai-nilai kandungan dalam kehidupan itu sendiri. Artinya, biasanya para jin atau itu mewadahi atau menempati manusia itu, tempat manusia sebagai bersarangnya dirinya. Namun ternyata tujuan dari Mbak Reva lain. Tujuan dari Mbak Reva itu sendiri adalah untuk memberikan kesaksian bahwasanya dia pernah dibunuh oleh orang yang berada di lingkungannya dan sampai sekarang orang itu tidak diketahui. Pesan gua pada kesempatan kali ini ada cukup satu. Bagi kalian yang mendengarkan cerita ini, tolong pertama, jauhi tirakat seperti itu. Mungkin memang ada batasan-batasannya atau ada tekanan positif itu sendiri. Namun biasanya feedback dari tirakat itu sendiri sangatlah banyak. Seperti kalian akan didatangi oleh sosok itu sendiri atau kalian akan ditempati oleh sosok itu sendiri. Ketika kalian sudah didatangi, pasti kalian akan selalu diingat dan dikejar. Yang kedua, ketika kalian sudah diwadahi, maka tubuh kalian secara tiba-tiba akan berbeda dari kalian yang dulu. Untuk itu, mari bersama-sama kita doakan kepada teman-teman kita yang sedang melakukan tirakat ini atau teman-teman kita yang sedang berada di gangguan untuk segera dihindarkan. Cukup kali ini video dari gua part 2 dari Afan yang selama ini diikuti oleh Mbak Reva. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke video ini supaya video ini dan channel ini maksud saya berkembang dengan pesat. Saya Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.